Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita kepada renungan yang kita akan dengar dan kita pelajari dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tema hari ini berbicara tentang mengasihi seperti Kristus mengasihi, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama berkata demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, kalau kita melihat pembacaan ayat ini, dikatakan bahwasannya Yesus itu mengasihi murid-muridnya, senantiasa mengasihi murid-muridnya. Bahkan dikatakan demikian, sekarang Ia pun mengasihi mereka sampai kesudahannya. Kalau saya boleh katakan, kata kesudahannya itu boleh dikatakan dengan arti selama-lamanya. Nah, bagaimana kok Yesus bisa mengasihi murid-muridnya dengan kasih yang tidak berkesudahan? Apakah kasih itu juga layak kita terima sebagai murid Tuhan? Pertanyaan saya seperti ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Layaklah kita mendapatkan, mengalami kasih Kristus. Untuk apa? Supaya kita nantinya juga dapat mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi mereka. Mungkin kita tidak punya kasih yang kekal. Kasih kita berbeda dengan kasih Kristus. Tetapi setidaknya kasih Kristus itu yang sudah ada pada kita, itulah yang kita lakukan. Yesus mengasihi murid-muridnya. Dia tahu bahwasannya murid-muridnya akan ada yang mengkhianati dia, akan ada yang menyangkali dia, bahkan ada yang ragu-ragu terhadap dia. Tetapi Yesus tidak menolak mereka dan Yesus tidak membenci mereka. Bahkan dikatakan tadi bahwasannya Yesus senantiasa mengasihi mereka sampai kesudahannya. Artinya Yesus mengasihi dengan kasih Bapa yang kekal, tanpa memperdulikan, tanpa menganggap hal-hal yang tidak baik yang dilakukan murid-muridnya itu adalah sesuatu yang dapat menghalangi Yesus mengasihi mereka. Bagaimana dengan kita? Sebagai murid Tuhan, pernahkah kita dikecewakan? Pernahkah kita mengalami yang namanya dikucilkan? Atau orang tidak suka dengan kita, orang memfitnah kita, bahkan orang berbuat jahat kepada kita? Apa yang kita lakukan kepada mereka? Mungkin berat untuk kita mengasihi mereka. Mungkin kita bisa berkata, oh aku terlalu sakit, aku gak bisa mengampuni, aku benci dia. Tetapi ingatlah bahwa Kristus sudah mengampuni kita, bahwa Kristus sudah memaafkan kesalahan kita. Demikianlah hendaknya kita juga melakukan seperti yang Yesus lakukan, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Butuh waktu, butuh perjuangan untuk kita bisa mengampuni, tetapi itu harus kita lakukan, karena ketika kita mengampuni, itu adalah untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan firman Tuhan. Seperti Yesus telah mengasihi kita, biarlah kita juga mengasihi sesama kita dengan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.